Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru yang belum bertahun baruan dengan saya. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu pada pagi hari ini datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri kita datang kepada Dia. Mari kita sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan pada deklarasi keibadah kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama 2, 3. Kami datang menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran. Menghormati hati Tuhan yang meninggikan namanya. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan namanya dan membawa hidup kami semakin dekat kepadanya. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Bapak terima kasih Tuhan. Kami meninggikan namamu pada saat ini, kami siapkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang beberapa waktu ke depan. Kami percaya namamu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita lebih lagi mau memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama hidup kami. Kau luar biasa Tuhan. Sama-sama. Jalan hidup. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup
dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap hari. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan. Amin Tuhan. Hadapi segala tantangan. Katakan Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan Tuhan. di sepanjang hidup. Amin. Katakan Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kau luar biasa Tuhan. Sama-sama. Dalam namanya Ada pengharapan. Benar Tuhan. dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di Amin Tuhan. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Yesus. Dalam namanya. Amin. Ada pengharapan dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, siapa yang siap terbang bersama Yesus? Sorakan haleluya. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Benar. Di tahun 2026 ini, biar langkah kita sepenuhnya dituntun oleh Tuhan. Amin. Let's go. Kita mau angkat pujian ini. Keluarkan suaramu karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Tuhan. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Angkat tanganmu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita angkat pujiannya dari awal Bapak Ibu. Aku pengen semua yang mengeluarkan suaranya karena kita menyembah Tuhan Yesus Sang Raja. Karena Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu, Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama siapa? bersamamu. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanmu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancangan. Semuanya. Firman-Mu sungguh telah membebas. Firman yang membebaskan kita semua. Lebih tinggi. Berjalan bersama ya. Berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan Gak kedengeran suaranya Bapak Ibu lagi. Bersamamu. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Siap-siap ya, kita mau terbang lebih tinggi lagi. Di dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan aman bersama-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Ku menyembah dalam kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau ada di hati kami semua. Kami bawa kerinduan kami. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Engkaulah segalanya Tuhan. Segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kami yakin Tuhan, Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, katakan, Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar. Kau besar Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Pegang dada kami, Bapak Ibu sekalian. Engkau hadir dalam hidupku. Engkau ada dalam hidupku. Aku rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
membuka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kau lihat seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka merindukan 2026 ini ada arahan cara khusus buat mereka. Tuntunan Tuhan yang lebih jelas lagi. Kalau 2025 Tuhan sudah tuntun sedemikian rupa. Dan ada sesuatu yang Tuhan menyatakan kepada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus akan menuntun mereka. Membawa mereka kepada kebenaran firman, dan bahkan mereka ketika mengalami kebenaran firman, mereka akan mengalami akselerasi dari seluruh area kehidupan mereka. Tuhan, kami tidak lagi melihat dunia yang semakin sulit, tetapi kami melihat, memandang fokus kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar setiap persoalan hidup kami Bapa. Itulah sebabnya kami mau terima kebenaran firman-Mu. Dan saya akan berkata, Tuhan, saya membuang segala yang kotor, semua hidup dalam yang masih melekat, karakter yang buruk dalam hidup ini. Dan Tuhan, aku mau hari ini hatiku tunduk kepadamu dengan lemah lembut. Tuhan, aku mau menerima firman yang tertanam di dalam hati. Dan firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa, tubuh dan roh, khususnya roh sudah Kau selamatkan. Karakter yang harus kami ubah, saya ubah ya Tuhan. Saya percaya itu semua akan memurnikan dalam hidup ini. Itulah sebabnya tuntunlah hidup ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Saya taat untuk diajar pada pagi hari ini, supaya hidup ini diubah oleh firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus, saya siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan, katakan saya siap terima firman Tuhan. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Yang belum bertahun baru sama saya, selamat tahun baru saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tuntun kita di tahun 2026 ini selama 1 tahun kita akan dibawa Tuhan untuk bagaimana kita memahami kebenaran firman yang lebih lagi. Karena saudara tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak sekali berseliweran. Saya berkata bukan berarti bahwa sosial media itu adalah yang buruk, yang tidak baik. Ya, ada banyak yang baik, ada manfaatnya. Justru lewat sosial media kita ditolong begitu banyak. Tetapi ada beberapa yang kadang kita tidak menyaringnya, maka saudara kita juga bisa jadi tersesat di dalamnya. Itulah sebabnya saudara tahun ini berbicara tentang bagaimana kita ini, tema tahun ini adalah bertumbuh dalam kebenaran firman. Bertumbuh dalam kebenaran firman yang menjadi pokok ayat di dalam Efesus pasal yang keempat 11-16 itu berbicara tentang bagaimana kita itu didewasakan, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai arus pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur ada di dalam komunitas sebuah gereja lokal, karena kita mau ditolong untuk satu sama lain saling mempertanggungjawabkan apa yang menjadi iman percaya kita. Dan tujuannya dari ayat tadi saudara, yang pertama adalah menekankan pentingnya firman kebenaran untuk saudara dan saya bertumbuh dalam kesatuan dan dalam kesatuan kasih juga saudara, agar apa? Kita terhindar dari tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada selama ini, tetapi kita berada di dalam pengajaran firman Tuhan yang baik. Yang kedua, kita akan dibawa untuk apa? Bertumbuh dewasa rohani dalam Kristus. Untuk apa? Kita setelah diperlengkapi, kita bisa melayani baik di rumah tangga, mulai dari rumah tangga, kemudian di gereja, di komunitas di mana kita ditempatkan, di dunia marketplace, dunia profesional, dimanapun kita berada, kita itu berfungsi maksimal sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan beri kepada kita. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan pertumbuhan iman kita dalam firman, maka saudara perlu memiliki pemahaman firman. Yang pertama adalah pemahaman firman, yang kedua saudara pemulihan hati, yang ketiga adalah bagaimana kita mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita
sehari-hari. Jadi saya menekankan 3 hal itu untuk kita hidup seimbang. Ya, kita bukan hanya knowledge saja, tapi kita diperlengkapi juga saudara supaya hati kita juga mengalami sebuah perubahan, pemulihan, dan yang terakhir adalah kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah tema untuk tahun 2026 ini. Ya, 3 hal ini yang sangat kita tekankan selama 1 tahun, dan saya berdoa berharap kita semua boleh mengalami pertumbuhan iman yang sangat baik. Yuk kita baca sama-sama, kita dikelirkan bersama-sama power statementnya sama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 32, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang dipribadikan ayat ini. Coba bilang begini, dan saya, ya, pakai kata saya ya 2, 3. Ya, puji Tuhan. Nah, saya biasanya enggak bawa, ini Alkitab terjemahan asli dari bahasa aslinya, jadi ini sangat bagus. Saya baca, ya saya baru bawa ini, biasanya saya baca di rumah. Ini ayat yang sangat bagus. Ya, siapa yang punya HP tapi tidak ada aplikasi Alkitabnya? Ada nggak? Yang punya HP ada aplikasi Alkitab? Boleh diangkat semuanya? Ya, boleh diangkat. Bilang sama sebelahnya begini, ini Alkitabku, bilang. Ya, yang yakin ini Alkitabku. Kalau saya memang bawa manual ya, itu Holy Gadget itu saudara ya, yang saudara pegang. Sekali lagi bilang, ini Alkitabku. Aku percaya firman Allah yang ada di dalamnya ini yang bisa mengubah hidupku. Amin. Yuk siapkan saudara, kencangkan ikat pinggang, dan kita mau terbang bersama-sama bersama dengan Julio. Haleluya. Oke, jadi untuk bulan Januari ini saudara kita akan diberkati juga, yaitu berakar dalam firman. Dan saya nanti akan menyampaikan salah satu berakar dalam firman itu seperti apa. Ya saudara, kemudian kita akan masuk minggu kedua bicara tentang iman kebenaran. Minggu ketiga sebenarnya nanti kita akan diberkati oleh seorang, ya disebut hamba Tuhan, tapi bukan pendeta. Dia adalah seorang ibu pengamat untuk Israel. Jadi nanti kita akan diberkati minggu ketiga itu tentang fakta Israel, ya, tentang fakta Israel. Dan itu saudara saya kagum karena dia seorang jurnalis dulunya, ya, jurnalis, tetapi Tuhan pakai luar biasa tentang Alkitab, tentang sejarah Alkitab, begitu hafal, ya, begitu hafal, begitu ngerti. Dan bahkan kalau saudara tahu bahwa sering dikeroyok di televisi ya saudara ya, dikeroyok, maksudnya dikeroyok dalam perdebatan maksud saya, tapi luar biasa. Ibu ini tetap menyatakan sebuah kebenaran dan itu luar biasa. Saudara nanti akan diberkati, jangan lupa, bilang sebenarnya jangan lupa, minggu depan juga datang, minggu berikutnya dan seterusnya sampai tutup tahun. Jangan sampai tutup usia dulu ya, jangan. Sampai tutup tahun. Puji Tuhan. Ibu Monik yang akan memberkati kita. Belakangnya namanya Belanda Israel, jadi saya nggak tahu nyebutnya, susah ya. Nanti saudara akan diberkati itu. Oke, yuk kita siap-siap. Saya kasih judul tentang melintasi musim. Ya, melintasi musim. Apa yang dimaksud melintasi musim? Menimbang langkah, artinya kita akan menghitung dan mengevaluasi tahun 2025 dan kemudian saudara melintasi musim, menata masa depan bersama dengan Tuhan. Yang seluruh katakan amin. Mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam mengevaluasi, saya mau mengajak saudara evaluasi Januari 2025 sampai dengan Januari sampai dengan Desember. Saudara kira-kira seperti apa? Khususnya nanti tentang area-area kehidupan saudara dan saya. Kita perlu cek baik-baik ya. Ini dia, iman dan perbuatan. Bilang sama-sama, iman dan perbuatan. Tanya sebelumnya, imanmu sama dengan perbuatanmu kah? Ya, orang timur itu selalu ada kah gitu ya.
Coba tanya sebelahnya, kok diem aja sih? Imanmu dan perbuatanmu samakah? Gitu ya. Samakah? Ya. Gitu ya. Nah, coba kita akan evaluasi. Ya. Ini dia. Yakobus 2 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Saudara, dalam Yakobus ini sedikit saya cerita, kitab Yakobus itu dulunya lagi dipelajari sedemikian rupa, kok seolah-olah bertentangan dengan kitab Roma, padahal tidak. Roma berbicara tentang anugerah, sedangkan Yakobus berbicara bagaimana menerapkan anugerah dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di sini, itu kasih karunia. Tetapi kalimat berikutnya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada dua sisi selalu. Demikian juga kasih karunia diberikan pada kita. Iman Yesus ada di dalam hidup kita. Yang mau terima iman Yesus dalam hidup kita. Segalanya Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu kita bisa kita wujudkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahun 2025 kita mau cek, hari ini kita mau cek seperti apa. Saudara, yuk pelan-pelan ya. Itulah sebabnya saudara, kita perlu ada dasar kebenaran. Karena Daud, pemazmur lebih tepatnya. Pemazmur saudara, dia pernah berdoa dan berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepadamu, hanya kepadamu. Ya, pada kasih setiamu. Dan kemudian dikatakan, aku hidup dalam kebenaranmu. Pemazmur hidup dalam kebenaran saja, mulai mempraktekkan firman saja, minta dievaluasi seperti apa. Bagaimana dengan saudara? Dan kemudian pemazmur juga menuliskan dalam pasal 139 ayat yang ke-24. Diulang kembali, selidiklah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah, sebenarnya apa ini yang dimaksudkan saudara? Kita perlu, kalau di dunia akunting itu ada istilahnya auditor. Ya. Ada public accounting, yaitu mengedit tentang misalnya keuangan dari sebuah perusahaan. Di pemerintah juga ada. Nah, kata ujilah ini sebenarnya yang dipakai adalah kata audit. Saudara perlu diaudit. Kita mau bicara jujur saudara, kadang-kadang sulit loh diaudit. Ya. Apalagi udah punya posisi, ya kan? Udah punya jabatan, ya sulit diaudit. Ya. Kalau masih belum punya apa-apa ya saudara, nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa. Selalu kalau habis saya cerita ini untuk menggambarkan saja ya, saya tidak sebut orangnya ya saudara. Dulu orang ini kalau habis melakukan sesuatu langsung salah satunya saya disamperin. Bro, tadi bagaimana tentang saya? Bro, gimana tentang saya? Bro, gimana tentang saya? Setelah posisinya di atas, saya nggak pernah dengar itu lagi. Nggak pernah dengar itu. Makanya di bagian terakhir nanti, pentingnya sebuah komunitas akuntabilitas. Gitu. Kadang-kadang saudara, itu ada rumor aja bilang begini, udah jelek, udah miskin, sombong lagi. Nah itu gak mau dikasih masukan. Sorry ya kalau saya ngomong gitu. Udah jelek, miskin, sombong lagi gitu ya. Tapi ada juga saudara, orang jelek, sombong, orang jelek, miskin, tapi ngerendah banget. Tapi kalau sudah diberkati, udah ada sesuatunya, udah ya gak pernah lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Makanya saudara nyandung batu yang gede pun juga gak tahu kalau di depannya ada batu. Nah biasanya orang begini gampang jatuh. Hati-hati. Ya. Coba cek saudara. Apakah iman kita sudah
wujud nyatakan, ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang lihat bahwa kita itu orang Kristen. Yang lalu saya sampai ngomongnya bukan seperti sebagai orang Jakarta, orang Jawa, tapi saya sebagai orang daerah. Saya bilang, benar-benarkah saudara itu orang Kristen? Kalau sekedar Kristen, itu Bung Erwin Kotawa, ini Bung Erwin Kotawa. Sorry. Ya. Kita nggak pernah diaudit loh. Kehidupan kita itu siapa yang berani? Saya mikir juga saudara. Saya jadi gembala jemaat. Saudara kalau mau kasih masukan kepada saya, rata-rata sungkan. Jujur. Loh kalau begitu kan menyiksa saya saudara. Karena saya nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa saudara? Saudara kan berpikir. Nanti kalau kasih tahu Pak Markus marah. Dan kenyataannya marah. Kenyataannya marah. Makanya gak mau kasih masukan. Enggak, karena ada yang memicu saya. Itu loh. Makanya kita perlu diaudit saudara. Ya. Makanya saya butuh orang yang paling tidak di atas saya, walaupun saya marah saya simpen. Kalau pemimpin saya bilang, Pak Markus itu nggak boleh ya. Saya dulu juga begitu. Sungkan. Tapi ketika saya didoain sama mentor saya, bapak rohani saya, dikasih tahu, kamu nggak boleh gitu. Katakan benar, kalau benar, salah lu salah. Saya cuma bilang, iya Pak. Makanya perlu diaudit. Bilang sebelahnya, kamu auditornya siapa? Tanya. Punya enggak? Saudara, kebenaran firman enggak cukup hanya di kepala. Banyak orang Kristen hebat di kepala. Nanti kalau saya jelaskan ini, di sini saya enggak ada. Di luar sana saya ketemu beberapa orang. Ketika saya menjelaskan ini, dia bilang, Pak, itu kan biasa Pak. Saat teduh Pak. Saya itu saat teduh sudah biasa. Ya. Apalagi yang namanya teduh Pak. Tiap pagi saya selalu teduh. Saatnya nggak tahu kemana. Teduh. Teduh banget itu. Teduh. Sangat teduh. Ini adalah hal yang biasa. Tapi itu hanya sampai pada head. Knowledge. Coba dicek saudara. Knowledge penting. Karena beberapa dari teman-teman bilang gini. Pak, teman-teman perlu di-equip lagi Pak, perlu di-equip. Berarti butuh yang namanya knowledge. Itu penting. Saya sangat setuju. Tapi saudara nggak cukup dengan knowledge saja. Harus diimbangi dengan pemulihan hati. Orang tahu banyak firman tapi nggak mengalami pemulihan hati. Ya. Saya teringat ikut satu pelatihan. Ini orang hebat sekali. Ya, hebat tentang bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Dia jelaskan panjang lebar, tinggi dalam. Hebat sekali, saya kagum. Cara penyampaiannya itu betul-betul sistematis, luar biasa. Tapi ketika ditanya peserta, itu rambutnya langsung berdiri marah. Loh, jadi hebatnya di mana ini? Gak cukup, hanya di sini. Harus hati juga. Firman itu untuk hati, yang setuju katakan amin. Firman itu untuk hati. Dan yang ketiga saudara, harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah audit. Coba saudara nanti praktekkan itu. Nah sekarang kita masuk. Karena udah diaudit, sebentar aja auditnya, gak usah lama-lama. Progresnya seperti apa saudara? Coba saudara cek. Iman saudara yang saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah prosesnya seperti ini? Makin lama makin progresnya makin naik. Yang Tuhan mau seperti itu. Karena di dalam kitab Ulangan pasal 28 ini yang menjadi satu deklarasi setiap orang loh. Saya justru mendorong saudara mendeklarasikan ini, tetapi harus didasari dengan pemahaman yang betul. Kalau enggak, ya ini kan ceritanya selalu Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Akan naik terus dan bukan turun, bahkan ada yang nambahin. Saudara tahu enggak?
Kita itu bukan roda yang di darat, tetapi roda terbang. Walaupun di bawah tapi tetap di atas. Ada begitu kan? Wah, itu seorang pengkhotbah yang begitu lenjehnya ngomong begitu, saudara. Saudara itu seperti roda, nggak apa-apa. Tapi bukan roda yang di darat, roda terbang. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, tepuk tangan semua. Tapi dasarnya tahu nggak? Dasarnya tahu nggak? Pernah saya cerita tapi sudah lupa. Mama saya punya kakak perempuan. Dan memang keluarga ini saya sering cerita sama istri. Ini keluarga kami itu, yang keluarga dari mama itu kan menikah dengan orang yang cukup kaya. Dulu kami jalan kaki, mereka sudah naik motor Honda CB yang suaranya duk 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 duk. Makanya di kampung itu namanya bukan Honda tapi uduk. Naik uduk. Sampai di Jakarta dia bilang, Mona mau makan nasi uduk? Uduk dimakan. Saya pikir uduk itu Honda. Maklumlah terlalu kampungan. Beginilah. Nah, jadi udah cukup kaya, punya truk, orang Jawa bilang nebas. Nebas itu bukan begini, tapi misalnya ada sawah 1 hektar, kira-kira kurang setengah bulan atau 1 bulan panen. Ini keluarga dari kakak mama saya itu yang membeli dulu, dibayar dulu, nanti baru, itulah namanya dagang model di kampung. Saudara, kalau orang kampung tahu, kalau orang Jakarta terima dengan iman apa yang saya sampaikan. Ya kan gitu. Nah saudara, sakit berbulan-bulan. Kami dulu kan belum percaya Yesus. Ya, kami dulu belum percaya Yesus. Jadi saudara, kakak mama saya itu didatangkanlah misalnya dukun siapa gitu. Nah, saya selalu ngikutin mama saya, buntutin mama saya kemana mama saya pergi. Ya, waktu pas datang, ini nggak tahu yang terakhir atau yang keberapa, seorang ibu ini bisikin di telinga kakak mama saya ini, karena sudah nggak bisa buat apa-apa. Pikirnya kan keluarga ini udah biaya udah banyak, berobat segala macam. Ini mati enggak, hidup juga enggak gitu. Nah ini yang datang ini ngomong begini, dalam bahasa daerah tentunya. Ini saya pakai bahasa di sini. Ini Bu, dipegang tangannya, itu nggak bisa apa-apa udah. Bu, ibu nyebut. Bu, ibu nyebut. Bu, ibu nyebut. Nggak lama kemudian, ini kakak mama saya itu Bude kalau saya panggilnya. Bude itu langsung bergerak dan dia bilang begini, Bud, 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 Bud. Sudah tahu maksudnya? Suruh nyebut itu bukan nyebut but, saudara. Suruh nyebut itu artinya begini. Kalau dalam bahasa kami itu, Bu, nyebut kepada pangeran, Kang Paring Gesang, Kang Murbeng Gesang, Kang Paring Panguripan, Ibu nyuwun pandonga, nyuwun pengampunan dosa supaya ibu dilancarke dan sebagainya. Kalau yang nggak tahu terima dengan iman. Artinya nyebut Allah yang Maha Kuasa, Dialah penguasa segalanya, minta ampun dosa supaya ibu dilancarkan gitu loh. Harusnya suruh ngomong gitu, cuman Bu, nyebut Bu, Bud. Orang Kristen saudara kadang-kadang ngomong ini, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu menjadi kepala bukan ekor. Tapi basicnya nggak tahu, saudara nggak dapat apa-apa. Sama kayak bude saya tadi, Bud. Saudara perlu paham. Nah makanya kita lihat progresnya saudara ya. Yuk tadi itu sudah masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana? Mungkin saudara flat. Oh tahun kemarin saya flat nih. Kasihan gak ada perkembangan apa-apa. Flat aja. Saya percaya setiap kita pengen mengalami progres. Yang itu katakan amin. Ya, tapi mungkin flat. Atau yang lebih mengerikan. Ini bisa Amsyong bro. Ini dia. Oh tadinya semangat. Wah tadinya berhasil.
Biasanya orang-orang begini ini selalu cerita keberhasilan masa lalu, tidak bercerita bagaimana Tuhan juga menolong hari ini. Dulu pernah saya berjumpa dengan, tapi jemaat udah nggak ada di sini, saya bisa cerita. Ya. Dia bilang, Pak, saya dulu guru sekolah minggu loh Pak. Saya dulu aktif loh Pak. Sekarang gimana Bu? Sekarang gimana Bu? Ini yang namanya nungsep. Kenapa Bu? Tidak aktif lagi Bu. Habis ketawa. Cerita lukanya masa lalu. Ya Pak, orang gereja gak ada yang benar. Pendeta di depan juga itu munafik. Saya kepahitan Pak, nangis. Baguslah. Itu tandanya hidup. Yang itu katakan amin. Tapi yuk kita cek. Ya, cek and recheck kita dan progres kita seperti apa. Nah, ini yang kita spesifik, lebih spesifik. Ini lebih spesifik. Ini 1 abad yang lalu saya pernah sampaikan, 1 abad ya, beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa melihat progres kita. Kalau tidak salah di tahun 2020 saya pernah sampaikan. Mulai dari kerohanian. Bagaimana kerohanian saudara? Bagaimana tentang karakter saudara? Ada progresnya. Jadi kadang ada satu karakter yang saya belum berubah. Saya kadang diam, makanya nanti kita bicara silent, solitude, quiet time. Makanan apa itu Pak? Ya itu tahu dibelah dikasih itu bumbu namanya tahu isi itulah solitude. Solitude nanti saya jelasin. Tentang karakter saya diam. Tuhan, aku bagian ini kok belum berubah ya Tuhan. Ternyata aku melukai orang. Mungkin aku secara bagian ini aku udah menang. Tapi bagian ini kok belum menang ya Tuhan. Saya datang sama Tuhan. Dalam hal kepemimpinan di gereja. Dulu, waktu masih di ruko dan bahkan udah mulai pindah di sini. Tapi nggak ada di sini orangnya, saudara. Orangnya sudah nggak ada semua. Nggak tahu kemana. Kasak kusuk ngomong begini. Itu gembalanya sih Pak Markus. Tapi semuanya diatur sama Ibu Agustina. Saya pikir-pikir. Gimana Cik? Benar. Tapi saya merenungkan juga. Saya pemimpin. Istriku juga begitu mikir. Aku kan istri gembala. Kenapa aku harus lakukan itu? Sampai satu titik. Ibu Agustina bilang, Papa yang harus maju. Apa yang Papa lakukan? Kalau ada kesulitan kita diskusi. Keputusan ada di tangan Papa. Saya ngikut. Saya belajar di situ. Tentang karakter kerohanian. Proses Pak, Bu. Harus ada progres. Sampai satu titik saudara, saya diminta untuk jadi ketua wilayah Jakarta Barat. Itu salah satu adalah bagaimana kami solitude tadi merenungkan kerjasama dengan istri mensupport saya. Akhirnya saya jadi wakil ketua BPD. Saya nggak pernah mikir saya jadi pemimpin. Saya jadi anggota MPL. Itu ketemu para penggede, nggak pernah mikir. Dan itu nggak pernah dalam pengertian, kok saya bisa di situ ya? Karena apa? Proses ini. Belum lagi masalah karakter. Kami sempat ribut di di tengah-tengah di mall itu di Matahari. Karena karakter juga perlu dibentuk. Dia belanja terlalu lama. Kaki saya udah merengkel berdiri terus. Rata-rata pria itu memang nemenin istri yang kayak begitu nggak sabaran. Pengen cepet-cepet. Saya bilang,
Kaki udah merengkel nih, cepetan sehari khotbah ini. Padahal baru khotbah juga saya saudara. Sore itu pergi ke mall Puri. Dia bilang ini bagus nggak? Oh sangat bagus. Maksud saya cepat beli cepat pulang. Ternyata ditaruh. Kaki merengkel. Udah belum? Belum. Nada saya itu datar. Udah belum? Belum. Nggak lama kemudian. Udah belum? Naik saudara. Udah belum? Belum. Udah belum? Kaki udah capek nih. Nah, udah mulai begitu. Itu pembentukan karakter. Jawabannya gampang saudara dia. Nggak emosi nggak. Dia ngomongnya begini. Ibu bilang gini. Kalau begitu mau pulang duluan aja. Kan sederhana saudara. Nah itu yang bikin jengkel saya. Ributlah di tengah itu saudara. Ribut. Tadi kalau ngomong dari tadi saya udah pulang. Tahu nggak saya dari pagi udah khotbah. Pengen khotbah buat alasan. Berapa banyak. Bapak-bapak itu juga begitu kalau ribut sama istrinya juga di rumah. Gak ada di sini tapi di luar sana gitu. Saya kerja buat siapa? Gak usah tanya. Gak usah tanya. Udah jelas bahwa laki-laki, suami itu harus bekerja untuk keluarganya. Kalau ribut gak usah ditanyain itu. Ya gak usah. Ribut, wah ribut. Tapi saya bersyukur karena memang proses. Roh Kudus ngingetin saya. Lagi ribut begitu saudara. Ya saya baru cuman lepas jas doang loh. Sepatu masih dipakai loh. Habis khotbah loh. Ya. Ribut itu saya noleh kanan kiri karena Roh Kudus kasih tahu. Noleh kanan kiri. Ada jemaat gak ya? Kalau ada jemaat kan ngeri saudara. Itu proses. Karakter kita diproses. Makanya saudara, bagaimana tentang keluarga tadi ada kaitannya. Bagaimana tentang keuangan. Kita perlu saudara untuk membuat yang namanya evaluasi di sini. Bagaimana dengan karir? Bagaimana tentang kesehatan? Bagaimana tentang kesaksian? Bilang sebelahnya, sebentar lagi mau ikan. Bilang sebelahnya, sebentar lagi mau ikan. Mau bawa jiwa berapa? Ya. Ini ada PIC-nya IKEM ya. Ada ketua IKEM. Ini Bro Dani ketua IKEM ya. Iya. Bro Iwan ini dedengkotnya. Pak Edi itu bosnya. Ya, ini perlu tanya sama kita. Hal-hal kayak begini nih loh. Makanya perlu ada progres. Ini yang harus kita progreskan. Yuk kita action plan. Dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya, Jakarta 1745 kita akan selesaikan dengan baik. Ya, action plan-nya gimana kalau begitu? Nah ini kan setiap kita membuat sebuah perencanaan. Nah dalam kehidupan kerohanian perlu kita juga rencanakan. Sama yang harus kita rencanakan adalah kita cek and cross check dulu. Ayo. Ini ada 7 area yang perlu kita perhatikan. Dan 7 area ini kita mau fokus saja. Fokus yang tengah. Saya terlalu percaya fokus yang tengah ini akan mempengaruhi seluruhnya. Ketika kerohanian kita bangun, maka karakter kita akan ikut terbangun. Keuangan kita akan ikut terbangun. Keluarga kita ikut terbangun. Apalagi kesehatan kita ikut terbangun. Apalagi tadi. Ya, kemudian keuangan terbangun. Kesaksian hidup akan terbangun. Makanya kita perlu fokus ini. Hari ini kita fokus ini. Karena berbicara tentang firman adalah dasar kebenaran. Nah ini akan berfokus, akan mempengaruhi ini semuanya. Ini akan terpengaruh ini nanti. Ya. Coba saudara buat kayak semacam ini. Nah caranya gimana? Fokus ini gimana caranya? Caranya gimana? Tahun ini kita mau baca Alkitab setahun. Yang setuju katakan amin. Tapi sudah ya tadi tanggal 1 ya. Sudah atau belum? Belum atau sudah? Sudah atau sudah? Belum atau belum? Oh sudah, banyak yang ngomong sudah. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Ya kan saudara, ya puji Tuhan lah ya. Nah kita mau fokus ini. Dan di dalam baca Alkitab ada Oma. Ya, tadi saya tanya sama yang baru punya cucu ya kan. Cucunya panggil apa? Tadi panggil apa? Popo ya.
Panggil Popo. Ada yang panggil apa lagi? Pak Edi dipanggil apa Pak? Hah? Engkong. Panggil Engkong. Bener-bener memang sudah jadi engkong maksudnya. Saudara kok nafsirnya aneh-aneh. Nah, saya ditanya sama teman saya termasuk mentor saya. Dia ngucapin selamat tahun baru, Natal tahun baru. Dia kan lihat di PP saya itu kan ada 2 cucu kan saudara. Dia nanya sama saya, wah udah dipanggil Mbah Kakung ya katanya. Oh salah saya bilang. Lu kok salah? Iyalah, oh aku wis dadi wong Cina. Saya pakai bahasa Jawa karena dia orang Jogja. Aku wis dadi wong Cina saya bilang. Tahu artinya tahu ya? Aku udah jadi orang Cungko. Oh gitu. Jadi panggilnya apa? Saya kasih tahu mau nggak? Mau lah. Mau sedikit atau banyak? Saya bilang. Mau serius apa enggak? Jadi beda-beda saudara ya. Jadi Oma. Sama-sama bilang Oma. Apa itu Oma saudara? Yuk kita lihat apa itu Oma. Apa itu Oma? Oma itu yang pertama saudara baca firman. Saudara harus observasi. Kemudian setelah itu saudara meditasi. Dan yang ketiga harus ada aplikasi. Observasi ya. Saudara harus meneliti firman dengan baik. Tapi di langkah yang pertama saudara, sebelum baca firman berdoa. Minta Roh Kudus menolong kita. Dan saya percaya setiap kita akan diberi insight masing-masing. Apa insight ya? Secara khusus apa? Insight itu apa ya? Satu tanda khusus. Misalnya baca firman, satu pasal, tiba-tiba ada satu ayat. Gitu. Jadi berkat buat kita itu insight. Nah saudara kalau nggak mengandalkan Roh Kudus, saudara nggak dapat apa-apa. Makanya perlu mengandalkan Roh Kudus. Baca kemudian yang jadi insight itu dibaca berulang-ulang. Berapa kali berulang-ulang. Ada yang berkata begini, Pak, saya baca Alkitab nggak ngerti Pak. Saya tiap buka Alkitab langsung menguap Pak. Menguap Pak. Makanya ada yang ngajarin saya, kalau nggak bisa tidur nggak usah beli obat tidur. Baca Alkitab saja, sebentar juga pules. Saya bilang sama orang itu bukan saudara, kurang ajar loh. Nah, masa Alkitab dibuat obat tidur? Pak Bu, gambarannya begini. Saya dengan Bro Chris selalu sama-sama. Tapi Bro Chris itu lebih banyak istilahnya usahanya, ini bukan promosi yang ya, di besi baja. Kalau saya dia cerita, Pak, ini besi ini ada ukuran sekian. Dan ini kualitasnya begini. Saya paling jawaban saya itu, iya. Terus pulang ditanya sama Ibu Agustina, tadi Bro Chris ngomong apa? Dia cerita tentang kualifikasi, tentang besi segala macam. Papa ngerti? Enggak ngerti. Kenapa? Aku enggak pernah bergaul di situ. Paham ya saudara ya? Enggak bergaul di situ. Tapi kalau orang bergaul di situ tahu persis. Tahu persis. Nah, setiap kita saudara harus bergaul dengan firman. Mengapa saudara tidak tahu tentang firman? Karena kita tidak mau bergaul dengan firman Tuhan. Kok diam semuanya? Terlalu keras ya ngomong? Kalau saudara bergaul dengan firman, menikmati itu saudara. Tahu. Sekarang contoh yang lain. Waktu saya ini agak panjang hari ini. Tadi sebenarnya kurang 15 menit sudah selesai yang pagi. Ini panjang sekali ya bro ya. Sampai jam 1. Saya dengan Bro David, dengan Sis Cindy, dengan Sis Cencen, dengan Sis Meli. Itu saya nggak begitu tahu persis. Karena memang saya tidak setiap hari bergaul. Kalau tiap hari bergaul kan jadi isu viral. Pendeta Markus barengan terus.
sama sis cencen kan gitu kan bahaya. Jadi saya nggak kenal dalam gitu loh maksudnya. Tapi yang kenal dalam itu adalah pasangan hidup. Setuju ya? Setuju. Nah saya kenal sama Ibu Agustina udah 34 ya tahun ini. 34 tahun masa nggak kenal. Saudara ikut Tuhan berapa lama? Kalau saudara nggak bergaul firman, ya nggak kenal apa-apa. Makanya hari ini dimulai di minggu ini adalah bagaimana kita bergaul dengan firman supaya firman itu memerdekakan kita. Jadi saudara baca dan sebagainya, kemudian observasi, saudara bisa satu pasal, saudara lihat di situ. Saudara baca 4 pasal tapi cukup satu pasal yang insight itu, saudara ulang, dapat apa di situ saudara? Catat di situ. Habis itu dimeditasi. Iya ya, contoh tadi pagi. Saya baca Kejadian pasal yang ke 9, 10, 11. Pasal 9, 10, 11. Saya dapat insight-nya yang pasal 11. Saya di Matius pasal 4, saya juga dapat tapi lebih ditekankan di Kejadian pasal 11. Yang bicara Menara Babel. Loh itu kan udah berulang-ulang Menara Babel. Tapi satu hal yang saya dapat. Di situ mereka bersatu hati membangun Menara Babel. Tuhan bilang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak berhasil. Ketika unity kan gitu. Saya dapat dek. Tuhan bicara di hati saya di bagian aplikasi ini. Tuhan, apakah saya membangun Menara Babel ya? Saya kumpulin pendeta-pendeta di sekeliling sini. Kita training free, nggak butuh bayaran istilahnya. Makan mereka harus bayar tapi teman-teman kan kasih sesi nggak bayar. Di hati saya ditanyakan Tuhan begini, kamu tulus gak? Jangan-jangan kamu juga kayak Menara Babel. Ada kesombongan, mau cari nama. Mau show off. Saya Tuhan terima kasih. Engkau menegur saya bagian yang terakhir. Yang disebut dengan komitmen dan doa deklarasi. Tuhan terima kasih. Yang jelas motivasiku. Yang tahu adalah Tuhan dan diriku sendiri. Tapi kalau itu motivasiku yang tidak benar. Aku mau Tuhan diproses. Kalau tiap pagi kita menemukan kayak begitu, saya percaya sekali kita akan mengalami progres dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa orang Kristen gak berubah-berubah? Marah tetap marah, ngambek tetap ngambek, saudara. Mutung tetap mutung ngambek sama saja. Muring-muring, tidak bersyukur. Kenapa? Yuk kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Sudah pelayanan juga, saudara. Yang ngambek juga ngambek. Yang protes juga protes. Komplain juga komplain. Bilang sebelahnya, bersyukur kamu di sini nggak ada. Halo? Kok kayaknya khotbah saya udah ditambahin 10 menit loh ini. Halo? Coba praktek ini. Aku mau panggil dulu dah. Bro Chris dulu berdua. Apa yang didapat tentang Oma. Ayo silahkan. Tolong dikasih mic. Bukan mic grip ya. Mic beneran. Ya oke berdua. Ya kita mau dengar kesaksian bagaimana. Mereka udah praktek ini. Karena dari tanggal 1 dan sebelumnya memang sudah praktek ya bro ya. Ya silakan bro. Perkenalkan diri. Dari mana asalnya. Silakan. Berdua ya. Silakan nanti berdua ya. Okay. Iya. Tadi ini nggak ada skenario ya. Tadi langsung dicolek sama Pak Markus. Ya langsung suruh kesaksian ya. Karena memang kemarin kami ngobrol di Habis Doa Korporat. Nah, intinya di tahun ini sebelumnya Bapak Gembala udah mencanangkan bahwa tahun ini kita akan praktek yang namanya Oma, bahkan sampai Pak Gembala tuh bikin bukunya gitu ya. Nanti sekalian promosi Pak ya. Jadi
kami praktek Oma. Nah bukan berarti sebelumnya kami nggak saat teduh. Saya saat teduh, saya katakan ke anak-anak kami, anak-anak dari youth juga, saat teduh saya adalah kadang saya cuma baca satu perikop, itu bisa 1 minggu Bapak Ibu ya. 1 minggu itu saya renungkan benar di satu perikop itu ada banyak berkat yang bisa saya dapatkan di satu perikop. Tapi kami melakukannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah di dalam Oma ini kita sebagai satu kesatuan di gereja ini, saya menundukkan diri saya di bawah Bapak Gembala untuk kami punya satu pemikiran dan satu cara untuk kita bisa bertumbuh melalui Oma ini. Jadi saya tinggalkan pola yang sebelumnya dan saya ikut pola yang Oma ini beserta dengan istri saya gitu. Dan bersyukur kami dapat banyak berkat lewat Oma ini dan saya bisa seperti kemarin saya bisa diskusi dengan istri saya tentang Oma yang dia dapat di dalam pembacaan Oma tersebut. Saat kami melakukan Oma, berkat apa yang kami dapat dan ada pertanyaan apa di sana, kami bisa sharingkan bersama dan kami bisa cari referensi-referensi sehingga pertanyaan kami bisa terjawab di sana. Dan kemarin kami bahkan datang ke Pak Gembala, Ibu Gembala untuk menanyakan pertanyaan kami, untuk meneguhkan. Sebenarnya kami sudah punya jawaban tapi kami butuh peneguhan atas pertanyaan tersebut. Jadi ini sangat membantu setiap kita untuk bisa bertumbuh ya. Dan istri saya? Iya, sebenarnya sama sih ya. Memang kalau ada panduannya itu kita akan saat teduhnya itu bacaannya itu sama gitu. Selama ini kan beda-beda. Nah ini sangat membantu karena kemarin itu mungkin bacanya nggak bareng-bareng gitu ya, kadang bareng. Nah kemarin kalau ada sesuatu yang kok kayaknya mengganjal, bukan mengganjal gimana tapi nggak ngerti gitu. Nah saya tuh nanya gitu, menurut papi itu apa ya ini gitu. Nah dia ada jelasin, cuman kok kayaknya kita nggak yakin ya. Nah kita mencari gitu ya, googling kayak biasa. Nah ada muncul beberapa versi, cuman kita kayak masih nggak tahu yang mana. Nah makanya waktu doa korporat itu ternyata dia datang ke Pak Markus dan rupanya itu pertanyaan beberapa dari kita yang memang hari itu di kejadian tentang anak-anak Tuhan itu. Kejadian 6 ya. Kejadian 6. Nah Bapak Ibu kami begitu diberkati ya, mungkin selama ini baca-baca asal lewat tapi pas waktu ada Oma ini jadi kayak lebih fokus gitu. Nah itu yang kami dapatkan ya, ada sesuatu yang kayak Bapak tadi bilang meditasi. Hari ini mungkin tadi pagi baca hanya 1 kali, tapi belum benar-benar kayak apa ya ngeresep gitu. Jadi kayaknya pulang harus dibaca lagi. Nah sampai dapat sesuatu yang apa sih yang dapat insight-nya gitu buat pribadi itu sih. Oke, cukup terima kasih ya. Saudara, ini contoh yang praktek Oma. Terima kasih Bro Chris Jenjen. Langsung saja ya, Bro Iwan Chandra ini kan ketua edukasi ya. Saya bilang sama dia, Bro ketua edukasi kalau nggak praktek berarti gimana punya tim ya kan gitu ya. Oh ternyata dia dia gitu. Dia akan maju ke depan bersama istri ya. Ayo dia. Nah. Tadi Bro Chris dan Sis Jenjen itu ketua atau gembala youth saudara. Jadi dia berikan contoh-contoh yang sangat luar biasa. Kita para pemimpin memberikan contoh. Langsung saja Bro ya. Perkenalkan nama saya, nggak perlu Pak ya. Oke, saya sama Ko Chris, biasa saya lakukan pembacaan Alkitab sendiri-sendiri. Tetapi sejak tanggal 1 kami merubah sistemnya mengikuti yang apa kata dari gembala. 3 hari yang saya lakukan dari kemarin, 1, 2, 3, yang hari ini saya cuma baca doang, belum dapat sama sekali. Satu hal yang saya dapat adalah seperti ini, dari 3 hari itu adalah tentang ketaatan. Padahal saya sering baca Kejadian 1 ya, itu sangat simpel sekali, penciptaan segala macam, tapi belajar tentang ketaatan. Ketaatan adalah sesuatu hal di mana kita melakukan sesuatu tanpa perlu memikirkan ke belakangnya. Jadi kita nggak usah mikir belakangnya seperti apa, tapi taat saja. Dan saya dapat
beberapa insight walaupun saya sering baca seperti Yohanes Pembaptis ya kan. Saya baca Yesus yang dibaptiskan, tapi timbul satu insight kata Bapak tadi ya, minta sama Roh Kudus. Cuma satu simple pertanyaan yang muncul di kepala saya, kok Yesus yang sebegitu luar biasa kok mau ya dibaptis sama seseorang yang namanya Yohanes Pembaptis? Kenapa? Di Matius 3 dijelaskan di ayat 13 dikatakan bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Datang dengan taat tanpa memikirkan siapapun, siapa yang baptis dia datang. Saya mikir, padahal ini sering saya baca loh. Udah berkali-kali berulang-ulang saya baca, kenapa baru dapat kemarin gitu loh. Ya kan? Dan setiap saya melakukan OMA, seperti Bapak tadi, kita perlu orang yang mengecek, orang yang audit. Saya setiap kali buat, saya kirim ke grup Komsel, semua Komsel saya kirim. Saya kirim juga ke Bapak, ya selaku mentor saya lakuin. Mau Bapak tanggepin apa enggak, biar aja saya kirim aja, pokoknya biar penuh aja dia punya file. Biar aja. Gitu kan. Seperti itu, tapi satu hal yang saya rasakan adalah kami bisa diskusi. Itu yang gak pernah kami lakukan. Diskusi itu yang gak pernah kami lakukan. Kemarin benar-benar diskusi. Benar-benar ternyata dia sama kayak si Cencen. Banyak pertanyaan ketika saya jawab, dia gak percaya sama saya. Dia percaya sama orang lain masalahnya. Biar dia yang jawab lah. Silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Nah, dari apa yang dicanangkan sama Bapak Gembala untuk tahun 2026, kami belajar untuk taat, untuk lakukan. Tapi bukan karena terpaksa, cuma karena memang menurut saya ini bagus buat diri saya. Dimana selama ini kita juga membaca Alkitab, untuk saat teduh iya, cuma baca. Saya udah menyelesaikan juga beberapa kali, cuma saat dimulai di tanggal 1 kemarin, saya baca dari Kejadian 1. Di situ saya temukan, selama ini tahu, cuma benar-benar tuh karena kita fokus mungkin ya, dikatakan jadilah petang dan jadi pagi, petang dan pagi. Selama ini mungkin nggak ngeh kali ya. Jadi tadi kita baru bicara juga kan Pak, kok jadilah petang? Kan kita itu taunya pagi dan siang dan malam, ya pagi malam gitu kan. Jadilah kok petang? Saya juga cari referensi dan saya ketik juga karena yang terpikir saya itu pagi dan malam gitu. Nah jadi kok dikatakan di penjelasan petang dan pagi. Kenapa? Kok petang dan pagi? Ternyata dengan kita menggali, kita merenungkan lagi, ternyata saya baru tahu juga jawaban bahwa hari itu dimulai dari petang. Dari jam 6 petang, ya. Tadi saya juga baru tahu dari Bapak bahwa dari jam 6 petang gitu. Nah mungkin selama ini saya baca, ya sudah baca saja gitu ya. Cuma dengan ini saya dapat. Nah kemarin sore dengan setelah doa ada diskusi, malam itu saya pas buka IG itu ada FYP lewat, pembahasan lagi. Jadi malam itu, jadi untuk saya ngerenungin lagi kenapa, oh ini ya seperti ini, jadi kita lebih tahu, lebih dalam gitu. Selama ini hanya baca dan baca. Jadi Oma menolong kami untuk terus bertumbuh. Dan kami sekarang mempunyai sesuatu kebiasaan baru, saya katakan dari hari Januari kemarin, mulai hari ini kita ada diskusi. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang ada di saya, kenapa ini, kenapa itu kan. Jadi yang terdekat dengan saya di rumah, ya saya dengan suami saya tanya, kamu sudah selesai baca belum? Kalau sudah selesai kita duduk di meja, kita diskusi. Itu yang mulai dari 1 Januari kebiasaan baru yang ada pada kamu. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Saudara, dengan tadi waktu pujian saya langsung hadang mereka. Memang saya tidak ini on the spot mereka, karena saya tahu mereka melakukan itu pasti itu adalah live ya kan, pasti live yang dia cerita. Saya tidak minta kemarin besok bersaksi nggak, tadi itu langsung saya hadangin semua ya.
Itu yang pertama. Yang kedua saudara, apa yang mereka saksikan, saya sendiri dapat berkat. Berkatnya apa? Ternyata nanti yang saya mau sampaikan tentang komunitas itu, komunitas akuntabilitas itu juga harus dimulai dari pasangan hidup. Saya diberkati ternyata ini dua pasang ini sudah melakukan baca firman langsung diskusi. Tapi bukan diskusi untuk berdebat ya, berantem bukan ya kan. Tapi diskusi untuk menemukan kebenaran dan kemudian bagaimana itu dipraktekkan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Jangan cuma buat dua pasang ya. Tadi pagi Bro David kesaksian ya. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Saya akan akhiri dan Bro boleh maju ke depan ya. Ini saudara saya akan tutup dengan bagian yang terakhir ini. Yaitu komunitas akuntabilitas. Ini saudara. Ternyata saudara komunitas akuntabilitas itu juga ini mesti saya harus rubah ini saudara. Bukan hanya dimulai dari church member tapi dari keluarga ini. Terima kasih buat kesaksiannya ya. Jadi saya diberkati loh saudara lewat ini. Jadi harus mulai dari keluarga. Habis baca firman kemudian masing-masing kamu dapat apa baru sharing di situ. Dan saudara yang kedua adalah baca ini nggak cukup 15 menit, nggak cukup, betul ya? Nggak cukup, setengah jam, nggak cukup. Tadi yang datang pagi itu bilang ini, Pak Markus bilang setengah jam, nggak cukup Pak. Aku 1 jam, hah? 1 jam, ya dapat sesuatu. Ya, Pak bagaimana 1 jam Pak? Pagi-pagi udah dapat order Pak, mau pergi Pak? Nah, udah susah. Tapi saudara ini penting, ini akuntabilitas. Jadi yuk saudara, lewat ini kita mau belajar untuk apa namanya? Oma, sama-sama bilang oma. Ya jangan terlalu dibuka lebar mulutnya nanti sebelahnya jadi oma. Ya itu kan sapi ma. Gitu, saudara. Oma saudara ya kita mau seperti itu. Dan ini saudara quiet time ini akan sempurna. Kalau member church, keluarga ya kan ditambah dengan mentor. Saya percaya brother keeper itu adalah suami istri. Ini saudara akan sempurna. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Pertanyaan saya, how about you? Bagaimana dengan saudara? How about you? Dan saya akan berkata, kalau ada pertanyaan seperti itu. Saya akan menjawab. Ini saudara contohnya saya akan menjawab. I take responsibility. Siapa yang mau ambil tanggung jawab? I take responsibility. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berkata, Tuhan aku mau ambil tanggung jawab ini. Ini bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan gereja, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi Tuhan, saya mau ini merupakan satu progres di mana Tuhan ada 7 area yang harus kami menangkan karena setiap hari hidupku ada dalam peperangan. Dan ketika aku pengen menang, aku harus memperlengkapi diri dengan kerohanian, dengan karakter, dengan bagaimana membangun keluarga. Bagaimana kami juga harus membangun pelayanan, membangun karir. Tuhan, kami harus membangun keuangan. Tuhan, dan bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari ini Tuhan mau ajar saudara dan saya. Bukan hanya sekedar tahu firman, bukan hanya sepintas. Tetapi kita mau merenungkan firman itu lebih lagi. Melalui saudara metode yang Tuhan taruh di tempat ini. Yaitu dengan metode OMA kita mau praktek. Sekali lagi saudara yang berkata, aku mau Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Saya terlalu percaya begini saudara. Kau datang di tempat ini. Mungkin ada yang berkata, aku perlu didoakan Pak. Karena tahun 2026 ini saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Pak, dari tahun lalu sampai hari ini aku ada sakit, aku perlu didoakan. Aku ada banyak masalah dalam hidup ini. Aku perlu didoakan. Apa hubungannya Pak firman itu dengan kerinduan saya? Saya mau beritahu hari ini.
Ketika engkau rajin merenungkan kebenaran firman. Firman Tuhan berkata, dan aku akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan aku. Memerdekakan dari sakit penyakitmu, memerdekakan dari keuanganmu, memerdekakan dari persoalan hidupmu, memerdekakan dalam banyak hal dalam hidup saudara. Ketika engkau percaya itu, engkau mau ambil tanggung jawab. Yes Lord, I take responsibility from now. Ini kami Tuhan. Mari angkat dua belah tangan berkata, ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara akan melihat sendiri. Orang lain akan melihat sendiri. Orang-orang di sekelilingmu akan melihat sendiri. Ada progres dalam hidup saudara. Mulai hari ini lupakan masa lalu saudara. Dan mulai mengarah ke depan. Dan apa yang Tuhan bicarakan dalam hidupmu hari ini, saudara mau ambil, belajar dalam sebuah ketaatan. Saya percaya hanya firman Tuhan jawaban dalam hidup saudara. Para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan, kami mau mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu untuk mengingatkan kami ketika Aku berbicara, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Menunjukkan bahwa ada sebuah kesatuan dengan Yesus, dengan Bapa di surga. Hari ini kita mau menangkap DNA dari Bapa kita di surga lebih lagi melalui perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terima roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan terima roti dan anggur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus,
di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala. Mengingatkan kita selalu. Tuhan berkata, makanlah inilah tubuhku. Hari ini kita dengar pesan firman-Nya. Roti dan anggur sebagai alat anugerah Allah. Untuk kita lebih melekat lagi dengan Dia. Firman Allah adalah alat anugerah Allah. Tetapi alat anugerah Allah ada Roh Kudus yang bekerja. Yang mengubahkan kita. Roh Kudus menolong kita. Karunia, kasih karunia akan memampukan kita. Siapakah kita ini? Tapi kita bersyukur ada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menopang hidup kita. Itulah sebab sementara engkau mengangkat roti di tangan kananmu, mari saudara berkata terima kasih untuk tubuhmu yang dipecahkan. Agar kami dipersatukan kembali, menangkap isi hati Tuhan. Sehati sepikir dengan engkau. Terima kasih Bapa, firman-Mu tinggal di dalam hidupku. Dan hidupku tinggal di dalam firman-Mu. Aku percaya aku menjadi pribadi yang berbuah. Tahun ini Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, hidupku akan berbuah-buah. Minimal 7 area akan mengalami progres yang sangat signifikan ya Tuhan. Percayai iman itu. Dan saudara sementara mengangkat roti di atas kepala saudara, beri kita berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah bukti kita bersatu dengan Bapa kita di surga? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Mari pindahkan cawan anggur di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Dia bukan hanya memberikan dagingnya tetapi darahnya dicurahkan. Engkau yang dahulu belum percaya Yesus, darah Yesus menguduskan, menyucikan, menghapus seluruh dosamu. Hari ini kita mengangkat roti, mengangkat cawan yang adalah darah Kristus mengalir dalam seluruh kehidupan saudara secara jasmani dan rohani. Yesus bersatu dengan hidupmu. DNA Kristus ada di dalam hidup saudara. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian. Kami terima dalam nama Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan Bapa kita di surga? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki kehausan akan firman-Mu. Mereka mau Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Melalui metode Oma ini biarlah Tuhan mereka mengalami Engkau. Bukan hanya di dalam ruang gereja ini, di tempat di mana mereka berada mengalami Tuhan. Perjumpaan ilahi dengan Engkau Tuhan. Di rumah mereka, di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada dalam pergumulan sekalipun. Engkau akan menjumpai mereka. Perjumpaan ilahi terjadi. Pemulihan terjadi. Kemerdekaan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami pada saat ini. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan breaking news. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita. Di multimedia saya persilakan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Citra Garden 2. GBI Citra Garden 2 memiliki
2 kali ibadah untuk yang umum jam 7.30 dan jam 10 pagi. Jam 10 pagi disertai dengan ibadah anak Bethel Indonesia atau sekolah minggu. Kemudian jam 15.30 di hari Minggu ada ibadah RPBI. Beberapa penekanan yang akan saya sampaikan untuk pagi ini yaitu yang mengenai RPBI. RPBI minggu ini, hari ini mulai beribadah kembali nanti jam 15.30. Kemudian para wanita, mana para wanita semuanya? Yang mana wanita boleh angkat tangan, wanita semua. Ya, membuka tahun 2026, WBI, Wanita Bethel Indonesia membuka ibadah WBI dengan ibadah ucapan syukur yang akan dilakukan pada hari Sabtu minggu depan, 10 Januari jam 3 sore di Ruang Abi. Jadi mengundang semua wanita untuk bisa sama-sama mengikuti ibadah ini yang pastinya menarik dan ada disertai dengan games yang seru-seru. Kemudian selanjutnya ibadah umum minggu depan tanggal 11 Januari 2026 kita akan dilayani oleh Pastor Adon Sabto yaitu 2 kali ibadah 7.30 dan jam 10 pagi. Selanjutnya mengenai ICAM. Encounter Camp adalah sebuah camp yang dirancang secara sederhana oleh tim edukasi agar setiap peserta dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kegiatan ini seperti medical check up, ya, medical check up. Jadi medical check up yang kita lakukan bukan berarti kita sakit dahulu baru kita melakukan medical check up. Tapi MCU itu sebagai kesempatan untuk kita memeriksa, menyegarkan dan memulihkan kembali kehidupan rohani kita, ICAM tersebut ya. Melalui firman Tuhan, doa dan kebersamaan, kita diajak untuk lebih mengenal Tuhan serta mengalami pemulihan dan diperlengkapi untuk melangkah lebih kuat bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan agar Tuhan bisa menjamah hidup kita. Pastikan pendaftaran di belakang sudah siap tim untuk menerima Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam acara ICAM ini. Jadi dipulihkan kembali dan diperbaharui di dalam Tuhan. Kemudian ada satu lagi mengenai resolusi. Akhir tahun 2024 saat kita melakukan ibadah di akhir tahun tersebut, kita ada membuat resolusi dan kita gantungkan di pohon Natal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang waktu itu sudah menulis, boleh mengambil di belakang selesai ibadah resolusi yang pernah kita tulis. Kita lihat lagi apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Jadi menjadi bahan evaluasi buat kita. Demikian pengumuman untuk hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Kita doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami membawa persembahan ini. Kami percaya sukacita ada di dalam hati kami. Biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Selamanya bagi Dia.
lambaikan tangan. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara. Biarlah Tuhan rasakan dalam, saudara merasakan Tuhan bersama dengan saudara melalui oma, melalui saat teduh, mulai quiet time dalam hidup saudara setiap hari. Dan percayalah saudara, ketika engkau bersama firman, engkau bersama dengan Yesus, engkau bersama dengan Roh Kudus, tidak ada lagi saudara sendiri, ketakutan ataupun apapun yang saudara khawatirkan dalam hidup ini. Karena saudara setelah bersama-sama dengan Immanuel, Yesus Sang Juru Selamat yang telah menjadi firman dan hidup di dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Maka hari ini kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan turun atas hidup saudara. Berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun berlimpah-limpah atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless.